Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Al-Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Kita akan masuk kepada pasal sunnah mandi yang disunahkan. Wal iktisalatu al masnunatu sab'ata asyara guslan. Wal iktisalatu, adapun mandi yang al masnunatu yang disunahkan, sab'ata asyara ada 17. Guslan ada 17 mandi. Jadi mandi yang disunahkan itu ada 17. 1. Guslul Jumu'ati, mandi di hari Jumat. Jadi kalau kita hari ini hari Jumat, mau Jumat itu sunnah mandi. Kenapa sunnah? Biar gak bau. Karena jadi adabna kaum muslimin itu tidak mengganggu kaum muslimin yang lain. Maka baunya diri kita ketika kita berjumpa dengan kaum muslimin itu mengganggu. Maka disunahkan untuk mandi. Wal idaini, dan di dalam 2 id. Sama tujuannya, biar nggak bau. Jadi kalau orang nggak mau mandi, itu dia hakikatnya sudah mengganggu orang lain dan dia juga tidak baik untuk dirinya. Tapi itu mengganggu orang lain. Nggak mau mandi misalkan. Ini nggak mau mandi. Berbulan-bulan nggak mau mandi misalkan. Ya udah, itu mengganggu orang lain. Makanya nggak mau dideketin. Jadi kalau orang gak mau mandi, ya gak ada yang deketin. Kenapa? Bau. Gitu. Wal istis koi. Jadi wal istis koi berarti wagustul istis koi. Mandi ketika mau istisqa, meminta hujan, salat meminta hujan. Jadi kalau kita mau diadakan istisqa, maka kita disunahkan mandi dulu. Wal khusufi wal kusufi. Yang keempat, mandi ketika terjadi. Yang keempat adalah mandi ketika wal khusufi terjadi gerhana bulan. Wal kusufi yang kelima, mandi ketika terjadi gerhana matahari untuk sholat. Maksudnya untuk sholat, karena kan disunahkan sholat berjamaah. Jadi ketika kita mau sholat khusuful qamar sama khusufus syamsi, maka kita sunahkan mandi. Tujuannya lagi-lagi sama, tujuan pokoknya supaya tidak mengganggu kaum mukminin. Karena baunya diri kita ketika kita bau tidak mandi, maka itu mengganggu kaum mukminin. Dan karena itu bahkan disunahkan untuk memakai minyak wangi-wangian, karena wanginya diri kita enak dihirup sama orang lain, itu lebih baik. Maka itu memberikan kebahagiaan buat orang lain. Andaikan kita baunya saja kepada orang lain diharamkan atau minimal makruh,
Maka bagaimana halnya dengan membunuh orang lain, itu menyakiti kan? Merokok, rokok itu ada maksud bentuk menyakiti orang lain. Maka menurut yang lebih kuat di sisi kami, di sisi saya, keluarga, di sisi guru kami, itu haram. Kenapa? Ini dasarnya menyakiti kaum mukminin. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Jadi orang yang menyakiti kaum mukminin tanpa dosa yang mereka kerjakan, maka dia telah menanggung suatu kedustaan dan dosa yang nyata. Ini saya perlu ini lagi, embus isman mubina atau isman adima, nanti perlu dicek lagi. Jadi inti yang jadi masalah adalah tidak boleh menyakiti kaum mukminin. Itu intinya, itu tidak boleh menyakiti kaum mukminin. Kenapa? Karena menyakiti kaum mukminin itu dosa besar. Andaikan menyakiti dengan baunya kita saja dilarang, merokok dilarang, bagaimana dengan membunuhnya? Jadi membunuh kaum mukminin tanpa hak, maka itu dosa besar. Terus wal guslu min guslil mayyiti, dan disunahkan juga, ini bahasanya sunnah, artinya ini sunnah. Kalau sunnah artinya, kalau tidak dosa berarti kalau sunnah. Kenapa? Karena ya ini kalau wajib nanti hubungannya nanti nggak bisa sholat. Ini bisa sahnya sholat, tapi masalahnya ini hanyalah kalau dia kagak sholat, ini kan berarti kadang bau atau gimana. Tapi kalau dia terlalu baunya parah, ya itu bisa jadi harus wajib mandi kan. Dalam konteks itu, karena membuat dosa kan gitu. Tapi ini secara umum, karena orang itu secara umum kan jarang lah, kalau yang gak mandi jarang. Jadi secara umum, ya mungkin kalau dia tidak ada kewajiban mandi, ya sunnah secara umum. Karena mungkin secara umum orang kagak bau badannya kan. Kecuali kondisi tertentu, kalau dia bau banget, nah itu harus minimal makruh kalau nggak mandi kan gitu, kalau bau banget. Tapi ini sebutnya bahasanya kan disunahkan. Jadi ini kalimat itu disunahkan. Karena kalau disebut diwajibkan ya berat nanti orang gitu. Ini mewajibkan gimana? Jadi kita biasanya sunnah. Karena artinya dicintai kalau orang mandi. Tapi sunnah itu kan hukumnya kalau tidak dilaksanakan tidak dosa. Wasunatul mutsabu man qad fa'alah walam yu'aqabim ru'un in ahmalah. Kata di dalam Usuluddin di Sofwatul Zubar, sunnah itu adalah yutsabu man qad fa'alah, diberikan pahala kalau dia melakukannya, walam yu'aqabim ru'un in ahmalah, tidak disiksa kalau ditinggalkan. Nah ini sunnah, tidak disiksa, tidak. Tapi tujuannya kenapa disunahkan? Supaya enak gitu. Kita bersama orang lain itu wangi, tidak bau. Wal kafiru idza aslama. Tadi mandi setelah membersihkan atau setelah memandikan mayit. Jadi yang keenam, setelah mandi, setelah memandikan mayit. Kenapa? Karena mayit itu mungkin kotor. Dan karena mayit itu kotor, kalau kita habis memandikan, kita mandi biar kita jadi bersih, biar gak kebawa najis dari mayit. Maka disunahkan. Setelah itu mandi. Wal kafiru idza aslama. Seorang kafir kalau dia masuk Islam mandi. Itu berarti ini kalimatnya sunnah, disunahkan untuk mandi. Kenapa? Namanya orang kafir tidak tahu keadaannya gimana, dia kagak pernah mandi wajib, nggak bisa dia mandi wajib, terus dia mungkin ada najis, mungkin dari anjing atau apa, jadi kita sunnahkan mandi. Yang berikutnya, yang ke-8, wal majnunu wal mugma alaihi idza afaqo. Mandi
mandinya orang yang ini dipisahin, wal majnunu ida afaqo. Mandinya orang yang gila kalau dia sudah sembuh dari kegilaannya. Jadi kalau orang yang gila terus dia itu sembuh dari gilanya, mandi disunahkan. Karena kita nggak tahu keadaan dia ketika gila gimana. Terus wal mukma alaihi ida afaqo. Yang ke-10, yang ke-9, mandinya orang yang mukma alaih, pingsan. Orang yang pingsan, setelah pingsan itu dia sadar, maka disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu indal ihrami, yang ke-10, mandinya orang yang mau melakukan ihram. Jadi kalau melakukan ihram di Makkah itu disunahkan mandi. Kenapa? Karena di situ ada lagi tempat berkumpul orang. Selalu yang tempat berkumpul orang itu sunah mandi supaya tidak menyakiti kaum muslimin. Walidukhuli Makkah, dan mandi ketika mau memasuki Makkah. Jadi kalau kita mau memasuki Makkah itu disunahkan mandi karena Makkah itu tempat banyak orang di situ kumpul. Yang ke-12, walil wukufi bi Arafah, mandi ketika kita mau wukuf di Arafah. Jadi karena mau wukuf di Arafah, banyak orang kumpul, kita disunahkan mandi. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan mandi karena mau mabit di Muzdalifah. Terus itu ke-13. Yang ke-14, waliramil jimari thalasi, mandi untuk melempar 3 jumroh. Ini dalam ketika haji itu begitu. Jadi kita mau lempar, mandi, banyak banget mandi terus. Walit tawafi, mandi karena mau tawaf. Jadi mau tawaf, mandi. Walisa'i 16, mandi karena mau sa'i. Walidukhuli madinata, walidukhuli madinati rasulillahi, jadikan mudhaf. Dan karena mau masuk kota Madinahnya Rasulullah. Jadi ketika mau masuk ke kota Madinah disunahkan mandi lagi. Kenapa? Asalnya sama asalnya. Asalnya itu karena ketika kita berkumpul dengan manusia, maka disunahkan untuk mandi. Kenapa disunahkan? Supaya tidak menyakiti kaum muslimin. Sementara menyakiti kaum muslimin itu dosa. Nah, ini baru mengganggu karena masalah tadi biar tidak bau. Apalagi tadi kalau dia menyakitinya dalam konteks menyakiti yang lebih parah, maka itu dosa. Merampas hartanya, mengganggu kehormatannya, menggibah misalkan. Apalagi kalau membunuh itu dosa besar terhadap kaum mukminin. Bahkan sekedar mengganggu tadi, ternyata kita itu bau badan. Nah, kalau kita habis bau badan aja, habis makan ini saja, habis makan bawang aja misalkan, kita atau petai itu makruh untuk pergi ke masjid itu. Karena kenapa? Mengganggu kaum muslimin. Nah, itu tujuannya sama, tujuannya supaya tidak ada orang yang merasa terganggu. Maka ini adalah kebiasaan yang harus kita jaga. Dan saya subhanallah merasa heran kalau ada orang yang enggan untuk mandi, itu heran. Kenapa? Karena kalau bagaimana dia mau ibadah dengan sempurna, dengan sah, kalau dia tidak mandi. Dan satu, yang kedua, kalau orang tidak terbiasa mandi, ada orang yang enggan mandi gitu kan, enggan mandi itu kayak mau apa itu, nggak mau mandi, itu gimana itu kan gitu. Jadi nanti orang pasti gak mau deket sama dia. Kenapa? Ya bau. Siapa sih? Sudah jadi tabi'iyat kalau orang gak mau sama berdekatan sama orang yang bau badan itu gak mau. Jadi setidak-tidaknya
ini dijadikan sunnah, dijadikan kebiasaan. Ini harus menjadi kebiasaan kaum muslimin. Kaum muslimin itu begini akhlaknya. Akhlaknya kaum muslimin itu badannya wangi. Gitu, akhlaknya kaum muslimin bukan bau. Jadi kalau orang yang senang bau-bau itu bukan kaum muslimin. Ini akhlaknya kaum muslimin itu mandi. Kalau mampu ya mandi, setiap mau sholat mandi. Kalau mampu. Ya tapi setidak-tidaknya ya 2 kali sehari. Kan setidak-tidaknya kan begitu. Kalau enggak ya 3 kali. Kita sini biasanya 3 kali sehari. 3 kali kan, kita kan kadang keringetan, atau 2 kali lah setidaknya. Kalau setidaknya 2 kali sehari oke. Tapi kalau orang nggak mandi seminggu, sebulan, 3 bulan, ya gimana orang nggak mandi 3 bulan, ya bau kan gitu. Nah ini parah itu artinya, dan otomatis itu mengganggu orang lain dan orang nggak mau dekat-dekat. Nah ini kita mau membuka sedikit wawasan bahwa inilah agama Islam itu segi keindahannya dari sudut bahkan kita mengganggu kaum muslimin dengan bau kita aja nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi memberikan madorot buat orang lain. Nah ini kalau ada orang membuat madorot ya, ada batu atau misalkan apa, ada beling pecahan-pecahan kaca itu dilempar ke jalan, itu dosa. Kenapa? Mengganggu, bab mengganggu ini. Nah sekarang merokok. Jadi saya ngerasa heran kalau ada orang para kiai ngerokok itu dia gak ngerasa ganggu. Itu pasti kurang pemahaman agamanya. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwa rokok itu mengganggu. Maka saya tuh gak mau ngerokok. Haram. Alasan haram mengganggu ini. 1. Yang kedua adalah menyakiti diri. Gitu. Ini rokok. Banyak ketika orang merasa, orang berilmu, merasa hebat dalam keilmuannya, merasa paling ahli sunnah, tapi dia ringan dalam mengganggu kaum mukminin, ngerokok, kadang di masjid merokok, di mana ngerokok. Itu perlu ditinjau, itu pasti salah paham. Dan kalau diperhatikan ya, ini saya pernah amati nggak jauh-jauh lah. Ada orang nih kalau ngerokok ini istrinya itu tersiksa itu. Kalau dia ada istri, punya istri, tersiksa, anaknya tersiksa. Kadang orang merokok ya misalkan ya, itu biasanya kagak peduli dia, orang gak merokok itu merasa semua orang perokok semua, ngerasa padahal nih kadang ngerokok di angkot itu dosa itu. Atas dasar itu nih contoh nih kita nyambung ini babnya ini babnya kenapa kok dari ini tiba-tiba ngerokok. Kita masuk ke bab bahwa apa namanya itu judun fil ilmi ya, kita dermawan dalam ilmu. Intinya dari permasalahan ini kita harus paham bahwa di dalam akhlaknya kaum muslimin semua hal yang mengganggu itu tidak boleh kita lakukan. Itu bisa makruh atau haram. Yang gitu. Jadi kalau kita itu hal apapun kebalikannya yang tidak mengganggu, minimal kalau kita tidak bisa membantu kaum mukminin, membahagiakan mereka, minimal jangan mengganggu. Nah, apa aja yang mengganggu itu tidak kita laksanakan. Itu bisa membuat haram. Nah, di sini secara umum bau kita aja kalau kita gagal mandi itu minimal makruh. Tapi kalau parah itu bisa jatuh ke haram, kan gitu. 1. Yang kedua, kalau ditinjau secara kedokteran, orang yang kagak mandi itu pasti berpengaruh di penyakitnya, ada penyakit kulit, kan gitu. Nah ini tidak diinginkan di dalam akhlaknya kaum muslimin. Kaum muslimin itu ada kaidah umum di dalam agama itu, la dharar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya untuk diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Maka semua di dalam ajaran Islam itu tidak ada hal yang membuat madorot. Jadi kalau kita berpegang dengan sunnah, tidak ada hal yang madorot. Artinya kalau orang itu meninggalkan sunnah, itu akan ada madorot, baik untuk diri atau untuk orang lain. Di atas ini, bahkan saya itu sebenarnya ya, saya itu kalau pemahaman di atas pemahaman ini tidak boleh ada madorot. Ini kita masuk ke kaidah fikih penting, gak masalah. La dharar wala dirar. Ini bahkan saya ya, kalau saya ngelihat kalau kita di tol, kita menyalip dari kiri aja haram buat saya. Kenapa? Membahayakan orang lain. Kalau kita naik pakai mobil misalkan, berhenti di tikungan,
tanpa ada udur, tanpa ada darurat haram, mengganggu, membahayakan orang lain. Orang bisa celaka, bisa apa kan gitu. Kita menyalip di tikungan haram. Kenapa? Bisa membahayakan orang lain, bisa membuat celaka. Nah, di atas ini kalau orang paham kaidah besar di dalam agama, tidak boleh ada kemadorotan kita timbulkan atas orang lain dan atas diri sendiri, maka kita bisa lebih bijak di dalam memandang. Agama ini enak hidup. Oh, ini orang ini nggak membuat madorot. Kita mungkin tidak bisa memberikan maslahat untuk orang lain, tapi minimal kita tidak mau menyakiti orang lain. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.